Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, pada hari ini di tempat saya pagi hari sangat cerah luar biasa. Seperti biasa saya sangat bersemangat setiap hari ya di dunia cryptocurrency. Teman-teman, ada satu token yang baru yang hari ini saya mau review ya buat kalian semua. Baik para subscriber saya maupun para penonton. Ini token ini saya lihat memang cukup lumayan bagus ya teman-teman. Namanya adalah Yoshiba Inu. Seperti itu ya teman-teman. Ini websitenya yang official atau yang resmi adalah yoshibainu.io ya teman-teman. .io ini seperti ini. Kalau teman-teman mau mengunjunginya seperti itu ya teman-teman. Nah, coba kita bedah dulu ya teman-teman. Ini sebetulnya bagaimana company profile-nya, ini token apa ya, seperti itu ya teman-teman. Yoshiba Inu ya, a community-driven, hyper-deflationary, and decentralized meme token that provides instant rewards to all holders and giving investor confidence by promising long-term stability through automatic burning, reflection, and liquidity acquisition. Jadi Yoshiba Inu ini adalah token yang berbasis atau digerakkan oleh komunitas ya. Dia sifatnya hyper deflationary. Kalau dibilang deflationary berarti lawan dari inflation ya teman-teman. Berarti kalau inflasi kan jumlah mata uangnya bertambah, kalau ini berkurang ya. Berarti ini akan ada pengurangan jumlah token. Apalagi kalau menggunakan kata hyper berarti cukup pesat pengurangan jumlah tokennya yang beredar. Dan merupakan token desentralisasi ya, token meme terdesentralisasi yang menyediakan reward instan kepada seluruh holder dan memberikan investor keyakinan dengan harapan ya stabilitas long term jangka panjang melalui sistem burning otomatis. Jadi burningnya ternyata otomatis. Ada juga developer burningnya manual. Reflection itu berarti teman-teman kalau ngambil ya, itu berarti holder-holder berikutnya itu hasil jual belinya itu kita mendapatkan sekian persen sesuai yang digariskan oleh perusahaan, dan liquidity akuisisi. Nah, seperti itu. Bagi teman-teman yang kurang ngerti translate-nya pakai bahasa pakai bahasa Inggris begini, boleh nanti digunakan pakai bahasa Indonesia ya. Gunakan aja Google Translate. Seperti ini, tinggal pilih bahasa Indonesia seperti ini. Nah, sudah jadi deh. Oke ya teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu bagaimana grafiknya ya, seperti ini teman-teman. Nah, dia langsung connect ke Pocoin ya. Ini adalah smart contract-nya teman-teman, ini ya. Ini smart contract-nya. Kita lihat O0x di depan, CEFB1 ya. Ini juga sama ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian coba kita perhatikan seperti biasa bagaimana dengan developer wallet checkernya dan jumlah holdernya tentu teman-teman ya. Market cap-nya 349.000 something ya, kira-kira ya sekitar 350.000 lah ya, 350.000. Coba kita hitung dulu kalau dirupiahkan tuh berapa itu. Ya, oke, coba saya hitung dulu. 350.000 kali 14.250 ya, sekitar hampir 5 miliar ya teman-teman. Market cap-nya hampir 5 miliar. Lumayan ya. Nah, kalau kita lihat ya jumlah holdernya, coba kita lihat dulu berapa nih jumlah holdernya. Nah, 1942. Kalau kita perhatikan dari chartnya ini teman-teman, ya ini baru launching ya. Belum lama launchingnya. Kalau kita lihat ini tanggalnya bergerak 10. Tanggal 10 ini baru launching. Sementara kan sekarang baru tanggal 18. Jadi ini baru 8 hari loh teman-teman.
Ya, baru 8 hari langsung ketika launching seperti biasa lah ya, semua koin semua token begitu ya, langsung pam. Ini dari tanggal 10 sampai tanggal 11. Nah, dalam satu hari ini teman-teman, dalam satu hari langsung melejit, tiba-tiba koreksi, melejit lagi, koreksi lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi ini nggak langsung ambruk luar biasa, tapi ya ada perlawanan. Berarti kan internasional ya mengapresiasi tentunya koin ini. Seperti itu teman-teman. Kalau kita ukur tingkat kenaikannya dari mulai, katakanlah dari mulai launching ya di sini begitu sampai sini, all time high-nya ya 900% ya teman-teman. 900% seperti itu. Kemudian kalau kita ukur udah turun berapa jauh sampai hari ini ya, turun 26%. Sehingga dengan demikian summary-nya ya, sejak dia launching begitu sampai sejak dia launching ya teman-teman sampai detik ini ya 650% lah kurang lebih teman-teman. Jadi masih wajar ya, masih wajar teman-teman, karena ini masih baru 8 hari kok, seperti itu ya. Oke, coba kita lihat hal-hal yang lain. Oke, ini teman-teman ya, ada burn address 54%, ya sudah dibakar 54%, karena memang ada statement di sini baru launching langsung dibakar 50%. Oke, kita pahami dulu ini ya teman-teman. Shiba Inu, ini kode tokennya adalah YS Shiba ya, Y Shiba Inu ya teman-teman. Seperti ini pakai dolar depannya. Oke, adalah token BEP20 ya, di bawah Binance Smart Chain. Token hiperdeflasi yang mengumpulkan pajak 10% setiap transaksi beli jual dan transfer, di mana 5% dari pajak masuk ke kumpulan likuiditas. Fungsi pembelian kembali. Nah, teman-teman, ini ada pajak 10%, itu maksudnya 5% itu menambah LP ya. Kemudian akan ada nanti fungsi pembelian kembali, akan ada yang namanya buyback, dan akan ada burning ya, pembakaran kontrak memastikan stabilitas harga dasar token karena 3% dari pajak setelah mengakumulasi jumlah pembelian kembali. Oke, teman-teman, sudah jelas ya. Nah, ini ya burningnya ini teman-teman, ini unik juga ya. Pada waktu launching atau peluncuran itu langsung burning 50%. Kalau kita lihat jumlah supply-nya ya, di sini juga terlihat ya teman-teman. Jumlah supply-nya di sini 1 2 3 4 1 kuadriliun ya, 1 kuadriliun, 1000 triliun. Jadi ketika launching berubah langsung ya, dibakar 500 triliun, sehingga tersisa 500 triliun, kira-kira begitu ya teman-teman. Nih ya, terbakar 500 triliun, jadi tersisa 500 triliun. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata udah ada ke burning lagi 4,3652% tambahan ya teman-teman, baru-baru. Jadi ini kenceng juga ya burningnya. Nah, kalau kenceng burningnya begini biasanya kenceng naiknya teman-teman. Ya, oke. Nah, kita lihat likuiditasnya otomatis nambah 5%, tadi sudah ya. Burn pemasaran 3%, ini hadiah pemegang atau holder juga 2%. Ini udah oke ya. Oke, terus kita coba lihat bagaimana untuk membeli. Ini standar ya, kita bisa langsung ke sini. Bagaimana cara untuk membeli ini? Beli di PancakeSwap ya, seperti biasa teman-teman. Nanti teman-teman boleh klik saja di sini. Dia langsung sudah arahkan ke PancakeSwap seperti itu. Biasanya langsung muncul nanti kode tokennya ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Lihat nih teman-teman. Nah, teman-teman tinggal klik I understand ya, langsung import, langsung muncul deh. Nih ya. Coba kita tes, coba kita beli pakai BUSD misalnya begitu, supaya kita tahu kira-kira kalau kita pakai 1 BUSD ya, $1, 3 kali uang parkir. Saya suka ngomongnya $1 karena apa? Saya udah menghimbau terus-menerus bahwa gunakanlah uang dingin ya, uang yang nggak dipakai ya, uang-uang kecil, uang jajan seperti itu ya. Nih $1 teman-teman. Coba kita lihat, kita bisa dapat berapa ya dengan $1 itu? Ya teman-teman, coba kita lihat. Nah, $1. Nah teman-teman, $1 1 2 3 ya, 1,3 miliar bos. Ya, 15.000 saja ya, 3 kali parkir Anda sudah bisa mendapatkan 1,3 miliar ya, katakanlah 1 miliar
token Shiba Inu. Mantap ya, lumayan ya teman-teman, harganya masih sangat murah sekali, masih sangat murah ya teman-teman. Nih lihat nih, ini kalau teman-teman hitung di sini ini kan masih 0,000000. Wah, masih 9 di belakang koma kayaknya ini. Oke. Coba kita lihat developer web, wallet checkernya ya, apakah ada indikasi rug check ya? Kita lihat di sini ya, tidak ada ya teman-teman, masih bersih, dan terlihat di sini bahwa memang mereka create LP itu tanggal 10 bulan 11 ya, seperti yang saya bilang tadi, memang baru 8 hari teman-teman ya. Oke. Nah, kalau kita lihat 1 2 3 4 350 triliun ya create LP-nya si token Shiba Inu ini. Dan kalau kita lihat nggak ada yang macam-macam ya teman-teman, aman ya. Oke, ini juga aman. Kemudian coba kita lihat lagi hal-hal yang penting ya teman-teman. Nah, ini dia cara membelinya sudah ya. Nah, ini roadmap, ini penting teman-teman. Jadi teman-teman, dalam berinvestasi di cryptocurrency penting sekali bagi kita untuk selalu memperhatikan roadmapnya ya teman-teman. Jangan seringkali kalau saya lihat gitu di grup-grup, wah dia beli baru juga 1-2 hari seminggu langsung udah kepanasan nanya-nanya developernya segala macam, pingin cepat kaya. Anda akan salah kaprah, bisa masuk jurang kamu nanti kalau misalnya Anda bermimpi ya dalam beberapa hari saja uangmu itu misalnya 10.000 jadi 100 juta begitu. Memang kalau dilihat seperti ini ya teman-teman, coba seandainya teman-teman bisa masuk di sini, iya kan, dalam 1 hari, tadi kan saya udah bilang nih, dalam 1 hari aja ini bisa naik sampai 900%. Tapi kan iya kalau kamu tahu informasi pertamanya di sini. Yang jadi masalah adalah Anda nggak masuk di sini teman-teman, tapi masuknya di sini, begitu. Atau bahkan di sini. Begitu loh, jadi harus ada risk management ya teman-teman. Sekali lagi itu saya selalu ingatkan. Oke, ini roadmapnya. Jadi cara untuk melihatnya salah satunya adalah lihatlah roadmapnya supaya ketahuan developernya kerja apa enggak. Ya, ingat mereka baru launching tanggal 10 November. Nih ya roadmapnya. Bulan Oktober pengembangan ide dan desain sepertinya. Ini biasa lah ya. Nah, kita lihat roadmapnya di November. Nah, fair lunch ini kan, itu tadi yang kita lihat. Kemudian pengajuan. Nah, mereka ini sementara pengajuan ke CMC, ya, Sige, ya, CoinGecko, dan exchange lainnya. Ini penukar exchange lainnya. Pengajuan smart contract untuk diaudit. Oh, berarti mereka lagi mau diaudit, belum diaudit ya teman-teman. Pengembangan platform taruhan. Platform taruhan. Nah, coba kita lihat ya nanti sama-sama nih. Desember nih mereka rencananya mau bikin apa nih? Ya, Desember ya teman-teman, lihat tuh. Nah, luncurkan platform taruhan, dimulai pengembangan decentralized Shiba. Oke. Berarti mereka akan ada decentralized exchangers Shiba Inu tersendiri ya mereka teman-teman. Mantap loh ini. Nah, mulai pengembangan dompet aplikasi seluler. Oke, luncurkan dompet aplikasi. Berarti mereka akan ada bikin wallet sendiri ya teman-teman. Oke, untuk Android. Wih, mantap loh ini teman-teman. Nah, ya. Kemudian akan bikin wallet sendiri loh mereka ini. Ya, semacam MetaMask sama Trust Wallet gitu ya teman-teman. Kemudian akan ada platform NFT. Nah, ini kan mantap teman-teman. Ini aja wallet sendiri sama NFT sendiri. Ini udah bagus ini, udah ngangkat ini teman-teman. Ya, oke. Cuman ingat ya teman-teman, perhatikan ini bulannya, ini Januari 2022. Jadi jangan mental-mental nggak sabaran ya. Nanti kamu bisa terjerembab di sini. Oke, ya. Februari, luncurkan Shiba Inu DEX, peluncuran resmi exchanger terdesentralisasi. Weh, ini centralized exchange itu maksudnya. Berarti mereka ini punya DE, punya CE, punya DEX, punya CEX. Mantap ini teman-teman. Ya, asal kamu sabar aja sih. Ya, Maret, pengembangan NFT dan Play untuk mendapatkan platform. Memulai pengembangan NFT dan mainkan untuk mendapat. Wih, berarti akan ada Play to Earn. Nah, bagus kan? Jadi kita harus bisa melihat teman-teman, ini ada developer yang memang websitenya belum terlalu bagus banget ketika dia launching. Cuman memang seiring dengan waktu mereka bekerja, mereka akan perbaiki. Saya yakin ini akan diperbaiki nanti nih tampilan websitenya. Nah, begitu kan? Nah, mereka akan mereka akan listing di CMC, CG, Basis Scan. Kalau di PancakeSwap tadi sudah ya teman-teman. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Ini pasar NFT udah. Nah, kira-kira seperti ini NFT-nya teman-teman. Tadi tokenomics sudah ya teman-teman. Ini pasar NFT-nya. Nah, seperti ini. Ingat, NFT ini bisa berharga sangat mahal loh. Ya teman-teman. Nih, tuh mantap ya. Kita lihat halaman 2-nya. Nah tuh,
Gitu ya. Oke, coba kita lihat white papernya bagaimana. Kalau roadmap tadi sudah ya. Coba kita lihat white papernya supaya kita sama-sama pelajari. Ya, kurang lebih nanti isinya hampir sama juga sih dengan yang ada di website ini. Kira-kira seperti itu. Biasanya begitu, teman-teman. Ya. Oke, coba kita lihat. Ini dia white papernya. Nah, woi keren juga ya. Yoshiba Inu white paper ya, table of contents. Oke. Ya, about Yoshiba Inu ini mirip-mirip sih ya. Nah, coba kita lihat apa yang dibilang sama dia di sini ya, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, one of our missions ya is to cater newbies. Ini bisa di Indonesia kan nggak bisa ya. In the cryptocurrency ya, kalau kamu kurang ngerti bisa pakai Google Translate begini, misalnya cater itu apa, melayani, begitu ya. Oke. Jadi salah satu misi mereka adalah teman-teman melayani para newbie yang baru-baru ya, kamu-kamu yang masih baru di cryptocurrency, dalam dunia cryptocurrency ya, supaya ngerti apa itu cryptocurrency ya, aset digital cryptocurrency yang memiliki apa namanya, no capacity to acquire meme tokens like Shiba Inu. Nah tuh ngerti kan maksudnya. Yoshi tokens ini because of the prevailing high price due to huge trading volume. The team strongly believes that through a new innovative digital platform, newbies in the crypto space as well as those incoming would-be cryptocurrency enthusiasts can be well organized and can be easily served. Therefore, to put into realization, a new digital asset is hereby created to Yoshiba Inu token. Nah, jadi teman-teman mereka sangat optimis ya, developernya ini, bahwa mereka yakin melalui inovasi-inovasi ya, platform digital yang mereka buat ya, para newbie dalam dunia cryptocurrency ini akan tertolong sehingga mereka juga bisa berinvestasi begitu ya, dengan benar, dengan baik di dunia cryptocurrency. Nah, mantap kan? Itu salah satu misinya. Tokenomics tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ini tokenomics Yoshiba, ini tadi ya. Nah, ternyata ada staking juga nanti teman-teman ya. Jadi berarti nanti mengarah ke DEX, ke CEX, ada staking, ada NFT. Nah, ini kekuatan-kekuatannya teman-teman. Ada play to earn seperti itu. Woi, ini semua mereka rambah loh ini. Mantap ini teman-teman, mantap. Oke, teman-teman, saya rasa cukup sampai demikian ya review dari saya. Kalau mau masuk, teman-teman boleh masuk, tapi sedikit dulu ya, teman-teman. Kalau misalnya dikasih turun lagi, syukur-syukur sampai di sini nih, kayak ini nih kan, ini tanggal berapa nih, teman-teman? Nah, ini tanggal 12. Nah, 2 hari setelah itu, syukur-syukur di sini kamu boleh sikat lebih banyak ya, teman-teman. Tetapi secara kesimpulan, kalau saya bilang, proyeknya jelas kok. Proyeknya jelas, cukup oke, dan ini sementara tak berkembang. Developernya hampir 2000 ya, wajar sih baru 8 hari seperti itu, cukup baik kok. Oke teman-teman, segitu aja ya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, dan selalu gunakan uang dingin, jangan uang panas, nanti kamu dimarahin sama istrimu. Oke ya, see you at the top.